adalah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapakah pengkhotbah ini? Raja Salomo, begitu ya, seperti itu. Ya, Salomo terkenal karena hikmatnya yang hebat dan kekayaannya yang begitu luar biasa. Dia membangun kerajaannya dengan luar biasa. Dia menjadi orang yang berhasil dengan begitu luar biasa. Dia dihormati, dia dikagumi oleh pemimpin-pemimpin dari berbagai bangsa. Ya. Tapi menarik kalau kita melihat bacaan atau seluruh kitab pengkhotbah yang terdiri dari berapa pasal Bapak Ibu? Kitab pengkhotbah itu ada berapa pasal? 12 gitu ya, ada 12 pasal seperti itu. Ya. Dia banyak menulis, semuanya adalah kesia-siaan seperti usaha menjaring angin. Benarkah semua itu sebuah kesia-siaan? Tidak ada artinya sama sekali. Nah, Bapak Ibu, Salomo menulis kitab pengkhotbah ini menjelang akhir hidupnya, mungkin pada masa tuanya itu ya, seperti itu. Setelah dia memerintah Israel atau Yerusalem selama kurang lebih 40 tahun, sama seperti ayahnya Daud. Di saat ia melihat kembali ke belakang dan mengukur makna pencapaiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Tema dan bacaan kita hari ini menolong kita untuk melihat bahwa kepemilikan harta duniawi, popularitas, prestasi yang besar bisa berpotensi, ya, bisa berpotensi tidak memberikan hasil sebagaimana yang diinginkan. Kebahagiaan yang menetap begitu ya, jaminan hidup yang tidak akan luntur melainkan kekal gitu. Oleh karena itu Salomo, Bapak Ibu dalam pengajarannya berkata, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, berulang kali kata menjaring angin itu diucapkan oleh Salomo gitu ya. Kira-kira ada berapa kali? Ada 11 kali begitu ya. Ada 11 kali kata menjaring angin itu diulang. Mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6, ke-7 itu kata menjaring angin, usaha yang sia-sia itu beberapa kali dituliskan di sana. Dan selepas itu 5 pasal kemudian itu tidak lagi kata itu dituliskan, kata menjaring angin, tetapi kata sia-sia itu tetap berulang kali dituliskan ya. Jadi dari 12 pasal yang ada dalam kitab pengkhotbah, 11 kali kata menjaring angin itu diulang. Artinya apa? Artinya bahwa semua yang sudah disebutkan tadi tidak memberikan jaminan pada kekekalan atau keabadian. Tidak memberikan jaminan kita dapat terus merasakan kebahagiaan atau sukacita. Ya. Katakanlah sekarang Bapak Ibu adalah tuan atas rumah yang mewah dan megah. Katakanlah demikian gitu ya. Silahkan Bapak Ibu berimajinasi begitu ya. Rumah yang mewah dan megah itu seperti apa yang ada di dalam imajinasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu berhasil membangun rumah yang mewah dan megah itu dengan kerja keras yang begitu luar biasa. Lalu Anda mati.
Pertanyaannya, apakah jasad kita, jasad Bapak Ibu akan tetap ada di dalam rumah? Meskipun ada di bagian belakang rumah. Didiemin aja begitu. Ya atau ditaruhlah di peti mati yang bagus begitu ya. Seperti itu. Tapi tetap ada di dalam rumah, tidak dikuburkan dan lain sebagainya. Ada yang begitu? Enggak ada. Gitu ya. Jadi kita berkuasa tidak atas rumah yang mewah dan megah itu. Berkuasa hanya sebatas kita hidup. Mati berkuasa, keluarga akan, ini orang yang sudah berjasa besar sehingga kita bisa hidup di rumah yang mewah dan megah ini. Tidak usah kita kuburkan, letakkan saja, baringkan saja di dalam kamar atau taruh di belakang begitu. Ada yang mau begitu? Sesayang-sayangnya kita, sehormat-hormatnya kita, sebangga-bangganya kita, tetap itu adalah mayat. Udah jadi jenazah. Dia tidak bisa lagi menikmati rumah yang megah dan mewah itu. Atau bayangkan Bapak Ibu adalah seorang direktur utama dari sebuah perusahaan yang Bapak Ibu bangun. Gitu ya. Sengaja saya nggak pakai kata rintis gitu ya. Kata rintis itu lagi sensitif akhir-akhir ini. Jadi kalau yang memperhatikan media sosial Bapak Ibu pasti tahulah maksudnya itu ya. Anda adalah seorang direktur utama dari sebuah perusahaan yang Anda bangun sedemikian rupa. Omsetnya triliunan. Anda mati. Apakah dewan direksi akan tetap membiarkan Anda yang sudah mati itu duduk di kursi direktur utama? Enggak ada. Enggak ada, gitu ya. Seperti itu. Atau bayangkan lagi nih, Anda seorang public figure. Talenta yang Anda perlihatkan, karir yang cemerlang, wajah yang cantik, ganteng gitu ya, dipuja-puja dan lain sebagainya. Mati. Kira-kira jasadnya akan tetap dipamerkan begitu? Tidak. Anda seorang pelajar, entah itu mahasiswa atau seorang pelajar di tingkat SD, SMP atau SMA, prestasi akademis Anda luar biasa. Nilai-nilai Anda luar biasa, IPK Anda luar biasa, tetapi Anda mengabaikan hubungan dengan Tuhan dan sesama, tetapi Anda tetap merasa hampa. Di situ letaknya. Kita mungkin seorang YouTuber, influencer, ya, membangun citra diri kita sedemikian rupa. Kita bikin konten-konten entah itu membuat orang sadar atau justru membuat orang semakin rusak. Yang penting dapat like yang banyak, dapat follower yang banyak. Tapi Anda tetap merasa kosong. Kenapa? Karena popularitas itu tidak memberikan kebahagiaan sejati atau tidak memberikan makna hidup yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita melihat dan bagaimana kita harus melihat dan memaknai segala sesuatu yang kita kerjakan dan pada akhirnya itu tidak menjadi sia-sia. Kita tidak merasakan kekosongan tetapi kita dapat berkata, iya, hidup saya sudah berarti, kerja keras saya tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu kita ingat begitu ya. Bahwa harta, kekayaan, pengetahuan, kedudukan, jabatan, kekuasaan adalah pemberian Allah. Salomo dengan tegas mengatakan itu. Silakan Bapak Ibu menelusuri kitab Pengkhotbah yang 12 pasal itu.
kamu bisa makan dengan kenyang, kamu bisa minum dengan enak, kamu bisa memiliki harta benda, kekayaan, kedudukan, semuanya itu adalah pemberian Tuhan dan pakailah semuanya itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu yang juga dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 12 ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ini yang harus kita ingat. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati, kita tidak boleh bersenang-senang gitu ya. Nikmati bersama dengan keluargamu pada masa mudamu. Ya. Tuhan kasih itu kok, Tuhan izinkan kita menikmati itu. Kita boleh menikmati apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Salomo sendiri adalah seorang raja yang berhasil membangun kerajaannya dan memiliki harta benda atau kekayaan yang begitu luar biasa. Apakah itu diperoleh oleh Salomo dengan hanya duduk-duduk saja? Kipas-kipas saja? Enggak. Dia bekerja keras demikian rupa. Bagaimana dia harus membangun hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana dia harus menjaga keamanan negerinya. Bagaimana dia membangun jejaring gitu ya kalau sekarang. Atau network dengan bangsa-bangsa yang lain. Salomo kerja keras. Dia tidak tinggal diam. Bapak Ibu saudara-saudara, Salomo adalah raja yang berhasil gitu ya. Kalau nggak berhasil dia nggak akan masuk dalam Alkitab, tidak akan dicatat di dalam Alkitab. Salomo dengan segala hikmatnya, dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya bekerja keras demikian rupa. Jadi bekerja keras, berjuang sedemikian rupa tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menjadikan hasil usaha kita itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Usaha dan kerja keras itu tidak salah. Tapi yang perlu diperhatikan dan menjadi garis, yang perlu digarisbawahi adalah apa yang menjadi orientasi hati kita ketika kita bekerja keras. Dalam berbagai bidang. Ya. Karena itu di akhir hidupnya, Salomo menyadari semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak berorientasi kepada Tuhan. Ya. Dan sekali lagi Yesus menegaskan itu. Semuanya itu sia-sia, ya. Dia tidak akan menjadi kaya kalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak menggunakan kecakapan, keterampilan, kecerdasannya atau apa yang dipercayakan kepadanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Ini garis besar yang pertama. Ingatlah semua itu pemberian Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan sehingga kita boleh merasa kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan ketamakan, keserakahan menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang kita tangkap dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-12 dari kitab atau Injil Lukas begitu ya. Ketika seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Berjaga-jagalah, gitu ya. Jangan biarkan ketamakan, keserakahan menguasai hati dan pikiran kita.
Dengan tegas Yesus mengatakan itu. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 yang kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara, mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan duniawi bukanlah tujuan akhir dan tidak boleh menjadi fokus utama dalam hidup. Karena itu penting untuk menjaga hati dari ketamakan. Sekali lagi bukan tidak boleh begitu ya menjadi kaya, tetapi kalau itu menjadi tujuan yang paling utama, hati-hati. Dengan ketamakan, dengan keserakahan yang mulai mengintip. Ya. Karena kalau kamu tidak bisa mengendalikan ketamakan, keserakahan dalam dirimu, dalam pikiranmu, gitu ya. Yang didapat hanya akan kecewa, kebencian. Kita menangkap ada iri hati, ada ketidaksukaan dari seorang yang bertanya, "Guru, jadilah penengah, ya, atas saudaraku, antara aku dan saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Ada ketidaksukaan dalam diri orang ini. Kok misalnya mungkin, loh kok orang tuaku malah memberikan warisannya semuanya kepada saudaraku ini gitu ya. Atau presentasinya lebih besar dia. Nah, bisa jadi kalau kita mau mengimajinasi, bisa jadi dia memang tidak mendapatkan warisan yang banyak karena dia sudah cukup, dia sudah berkelebihan, dia sudah berkecukupan dengan apa yang dia miliki. Tapi rasa tidak puas, rasa iri, ya, dia menguasai hatinya, ya, seperti itu. Lukas mengajarkan kita untuk mencari nilai-nilai yang lebih kekal, yang lebih bermakna. Di dalam apa? Dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama, bukan dalam kepemilikan materi. Paulus pun dengan tegas mengatakan itu. Dalam Kolose 3 ayat 5, saya membacakan bagi Bapak Ibu menurut terjemahan sederhana dalam bahasa Indonesia. Karena itu yakinkanlah dirimu masing-masing dengan kesadaran ini. Setiap anggota tubuhku sudah mati terhadap macam-macam keinginan duniawi, seperti keinginan untuk berzina, segala macam dosa percabulan, hawa nafsu, keinginan untuk melakukan kejahatan dan keserakahan. Saudara-saudari, keserakahan sama seperti menyembah berhala. Karena dengan serakah kamu sudah mendewakan uang. Ya. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11 besok akan menjadi salah satu bagian dari rangkaian bacaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ubah orientasi kita, fokus kita dalam menjalani hidup. Ya, bukan terhadap harta benda dan lain sebagainya, gitu ya. Bukan berarti itu tidak penting, gitu ya. Tapi jangan fokus ke sana. Karena kalau fokus kita ke sana, ngejarnya kita tidak akan pernah puas. Dan Salomo mengatakan itu sia-sia seperti menjaring angin. Karena itu hiduplah di dalam takut akan Tuhan, ya. Bagaimana kita melihat dan memaknai segala sesuatu yang kita kerjakan, 1 dan 2, dan yang ketiga adalah hidup di dalam takut akan Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya. Ya. Jadi fokus kita pada relasi, bukan pada harta. Bukan pada investasi yang sifatnya sementara, tetapi berinvestasilah pada nilai-nilai yang membawa kita pada kekekalan, kasih, pengampunan, hubungan yang dibangun di atas dasar kasih Kristus. Dan karena itu konsep kita atas harta benda atau apapun yang Tuhan percayakan itu jangan memiliki
Oh, saya yang memiliki ini. Tapi kita melihat bahwa Tuhan memberikan ini untuk dikelola, gitu ya. Kita ini bukan pemilik, tapi pengelola atas apa yang Tuhan percayakan. Harta, talenta, kedudukan, kekuasaan, jabatan, waktu itu adalah titipan dari Tuhan. Dipercayakan kepada kita untuk dikelola, bukan untuk dimiliki bagi diri sendiri. Nah, ketika kita menggunakan, mengelola titipan itu untuk memuliakannya, maka hidup kita tidak lagi seperti menjaring angin, melainkan menabur benih untuk kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti nasihat Salomo, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita jalani hidup ini bukan untuk menjaring angin, melainkan untuk menggenapi tujuan kekal dari Sang Pencipta kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sabdamu telah usai diberitakan.